listrik sudah mati selama 6 jam. Sinyal seluler menyusul 47 menit kemudian. Air berhenti mengalir tepat setelah kamu berpikir. Paling sebentar. Tetanggamu di seberang rumah sedang menyalakan lilin keempat. Padahal baru jam 8 malam. Kulkas masih berdengung. Tapi itu cuma suara kematian yang tertunda. Dan ponselmu sekarang hanyalah cermin hitam untuk melihat wajah panikmu sendiri. Kamu punya sekitar 12 jam sebelum dingin, haus, suara, dan manusia lain mulai menjadi masalah nyata. Tenang, kita akan memperbaiki ini dengan fisika, sampah, dan pilihan hidup yang meragukan. Mitosnya, kalau listrik mati, yang paling aman adalah diam, jangan bergerak, jangan melakukan apa-apa. Padahal realita pahitnya, diam tanpa rencana bukan tenang. Itu menunggu kegagalan datang lebih dekat. Analisis masalah. Saat listrik padam total, dunia tidak berhenti. Ia melambat, lalu menjadi lebih kejam. Tanpa listrik, pompa air berhenti, pemanas mati, komunikasi runtuh, waktu menjadi musuh. Otak manusia membenci ketidakpastian, jadi ia menyuruhmu membeku. Secara biologis, itu reaksi rusa saat melihat lampu mobil. Dan kita tahu bagaimana itu berakhir. Tugas kita bukan bergerak cepat. Tugas kita adalah bergerak lebih dulu. Ambil jam analog, kertas, pensil. Tulis waktu sekarang, tulis apa yang tidak lagi bekerja. Ini bukan catatan, ini jam kematian sistem. Tenang bukan tidur. Tenang itu seperti berdiri di rel kereta sambil melihat jadwal. Kamu mendapatkan kendali waktu, dan dalam kiamat, waktu adalah mata uang terakhir. Lilin dan senter bikin aman. Cahaya adalah teriakan visual di dunia gelap. Dalam blackout total, mata manusia berubah. Setelah 20-30 menit, orang bisa melihat gerakan dari jarak jauh. Lilin di jendela itu berarti ada orang di sini, ada barang, dan mereka belum kabur. Kita tidak memadamkan cahaya, kita menjinakkannya. Gunakan satu sumber cahaya, tutupi dengan kain tipis, arahkan ke lantai atau dinding dalam. Cahaya pantul, cahaya langsung. Itu fisika dasar, dan hidupmu tergantung padanya. Cahaya langsung itu seperti memanggil penjara dengan peluit neon. Kamu bisa melihat tanpa terlihat. Itu perbedaan antara bertahan dan jadi catatan polisi yang tidak akan pernah ditulis. Mitosnya, air masih ada, tinggal buka keran. Padahal realita pahitnya, air keran tanpa listrik adalah jam pasir transparan. Pompa air butuh listrik. Begitu tekanan turun, kotoran masuk, bakteri menang lomba. Kamu kalah lomba diare. Dan dehidrasi membunuh lebih cepat dari kelaparan. Biasanya dalam 3 hari, lebih cepat jika kamu panik. Cari semua wadah, botol, ember, panci, bak mandi, isi sekarang, bukan nanti. Air yang kamu simpan sekarang sama dengan waktu hidup ekstra nanti. Air itu bukan minuman, itu jam tambahan di tubuhmu. Hasilnya, kamu membeli 72 jam ketenangan, dan itu mahal, tapi gratis. Mitosnya, selama pintu terkunci, aman. Padahal, realita pahitnya, orang tidak mencari pintu, mereka mencari suara. Dalam dunia tanpa listrik, suara berjalan jauh, suara jadi petunjuk, suara sama dengan peta. Langkah kaki, logam jatuh, batuk, radio, genset, semuanya berkata, aku di sini. Solusi fisika dan kebiasaan, sepatu dilepas, barang logam diikat, gerak lambat. Kita tidak jadi ninja, kita jadi versi manusia yang lebih pelan. Suara itu seperti remah roti, tapi mengarah ke kamu. Hasilnya, risiko deteksi turun, kamu tetap anonim, dan anonim adalah perisai terbaik. Mitosnya, kalau ada makanan, aku aman. Padahal, realita pahitnya, makan terlalu banyak adalah kesalahan bodoh pertama. Tubuh manusia dalam krisis tidak butuh kenyang, ia butuh stabil. Pencernaan berat sama dengan haus lebih cepat, haus sama dengan keputusan buruk. Keputusan buruk sama dengan mati dengan perut penuh. Solusinya, makan sedikit, jarang, konsisten. Kalori adalah bahan bakar, bukan hadiah. Makan berlebihan saat kiamat itu seperti menyalakan api unggun di tengah kabut. Hasilnya, energi stabil, air lebih awet, otak tetap bekerja. Sekarang bagian favorit saya, mitosnya. Kalau aku diam dan baik, orang lain juga. Padahal, realita pahitnya, ketidakpastian membuat orang lebih takut dari ancaman nyata. Manusia takut pada pola yang tidak jelas, sinyal palsu, ketidaktahuan. Kita akan memanfaatkan itu buat lingkunganmu aneh, bukan menarik. Ini bukan tentang jadi kuat, bukan tentang jadi pintar,
bukan tentang jadi siap. Ini tentang fisika sederhana. Panas hilang, air habis, suara menarik perhatian, orang panik membuat kesalahan. Kamu tidak mengalahkan kiamat. Kamu mengurangi peluangnya membunuhmu dengan cahaya yang salah arah, dengan suara yang tidak ada, dengan pilihan kecil yang tidak terlihat heroik. Karena pada akhirnya, kamu tidak mencoba menjadi kebal. Cukup lebih sulit dibunuh daripada lingkungan di sekitarmu